Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yudi Rashid. Kali ini kita masih membahas mengenai TOEFL, belajar TOEFL yang reading comprehension section, skill 7 sampai skill 9. Nah, pada dua video sebelumnya kita telah mempelajari skill 1 sampai 3 dan skill 4 sampai 6. Sekarang kita akan bahas mengenai skill 7 sampai skill 9. Ini adalah skill terakhir yang akan kita bahas di reading comprehension section. Skill yang ketujuh yaitu find definition from structural clues. Seperti yang kita ketahui, reading di TOEFL paper base itu ada 5 reading dan satu reading mewakili satu essay mewakili 10 pertanyaan. Jadi ada 5 essay, 10 masing-masing 10, jadi total 50 pertanyaan. Apa itu find definition from structural clues? Nah, ini kita sudah memasuki jenis kedua dari soal di reading comprehension, yaitu vocabulary question. Ya, vocabulary question itu menanyakan tentang makna kosakata, pemahaman tentang kosakata. When you are asked to determine the meaning of a word in the reading comprehension section, it is possible first that the passage provide information the meaning of the word, and second, there are structural clues to tell you the definition of a word is included in the passage. Nah, di video sebelumnya saya juga telah menjelaskan bahwa untuk mencari jawaban di soal reading comprehension section itu biasanya itu ada di dalam teksnya, ada di dalam esainya. Begitupun juga dengan yang di skill 7 ini, mencari arti berdasarkan clue, struktural clue ya, clue yang disampaikan di dalam teksnya. Dari mana kita tahu skill ini yang bakal keluar? Jika kita menemukan pertanyaan what is bla bla bla. Ini bla 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 ini adalah kata tertentu ya. Misalnya apa itu what is increase misalnya. What is emphasis? What is the meaning of emphasis? Atau what is the truth about American transportation? Nah, seperti itu. Nah, jika dia dalam soalnya ada pertanyaan seperti ini, nah kita kembali lihat kata kuncinya yang berdasarkan apa kata yang disuruh cari ya, maknanya. Nah, kita mencarinya type of clues-nya itu adalah ada punctuation. Punctuation itu adalah tanda baca. Ya, jika setelah kata tersebut ada koma, parenthesis atau kurung ya, atau dashes, strip itu, atau setelah kata itu, misalnya kata emphasis tadi ya, setelah kata emphasis itu ada or, that, is, in other word, ya, atau example, such as, for example. Nah, itu setelah itu adalah menunjukkan definisi dari kata tersebut. Nah, jadi definisinya itu sudah dinyatakan di dalam teksnya. Ingat, nanti di dalam option di dalam soalnya itu bukan kalimat yang sama, melainkan restatement. Where to find the answer? Information to help you determine what something means will generally be found after the punctuation clue, the restatement clue, example clue. Jadi kalau kita tidak menemukan tanda baca, mungkin ada restatement atau example clue. Gimana cara menjawabnya? Find the word in the passage. Jadi kita locate dulu ya, kita lihat dulu kata yang disuruh cari itu yang mana, di baris keberapa. Kemudian kita lihat di setelahnya apakah ada tanda baca atau pokoknya structural clues-nya. Kemudian kita baca baik-baik dan kita akan menemukan definisi dari kata tersebut. Kita lihat di contohnya. Example-nya, kita lihat pertanyaan langsung. In behaviorism, in line 2, jadi kita disuruh cari behaviorism. Langsung kita lihat behaviorism. Nih. Kemudian ada dashes, strip. Nah, behaviorism, one of the leading school of psychological thought in the 20th century is behaviorism. Strip, the belief that the role of psychologists is to study behavior, which is observable, rather than conscious and unconscious thought. Is not. Jadi strip ini menandakan bahwa kalimat ini adalah definisinya dari behaviorism. Jadi behaviorism itu, a psychologist is concerned with apakah conscious thought pattern, unconscious thought pattern,
observable action atau unobservable action? Jawabannya adalah Charlie, ya. Ini ya. Dia mencari. Jadi psychological behaviorism ini adalah ilmu tentang berbicara mengenai perilaku yang bisa di observe, ya. Kemudian what is positive reinforcement di line 6. Di line 6 di sini kita dapat he came to believe that positive reinforcement such as, di sini ada bentuknya restatement, such price, food, and money were more effective. Jadi kira-kira apa maknanya positive reinforcement? Apakah dia gift, reward, bribe, atau penalty? Jawabannya adalah reward, ya. Apa beda gift dengan reward? Reward adalah penghargaan yang dikasih jika telah selesai atau achievement, ya, achieve sesuatu. Kalau gift hanya sekitar hadiah. Kemudian negative reinforcement. Di sini juga dibilangnya were more effective in promoting good behavior than negative reinforcement or punishment. Nah, or di sini adalah restatement. Kalau such tadi itu adalah example, ya. Punish or restatement, atau punishment. Punishment berarti dia apakah reward, promotion, surprise, punishment. Ya, jawabannya adalah delta, punishment. Nah, itu untuk skill yang ke-7. Skill yang ke-8, kita masih mencari arti dari satu kata. Yang ini, use context to determine meaning of difficult words. Kita disuruh nyari meaning atau definisi dari kata yang susah, ya, kata yang sulit. Nah, bagaimana cara menentukannya? On the TOEFL test, you will sometimes be asked to determine the meaning of the difficult word, the word that you are not expected to know. Jadi, kata-kata dalam bahasa Inggris itu ada kata yang sering muncul yang kita ketahui artinya, dan ada kata yang susah. Bahkan kita harus memerlukan kamus untuk mengetahui apa makna dari kata tersebut. Nah, jika diketemukan soal what is the meaning of bla bla bla, which of the following is closest in meaning to. Nah, ini nanti kita identifikasi dia katanya itu susah atau gampang, ya. Jadi the question usually tells you which line in the passage can be found. Jadi tenang aja, nanti di dalam jawaban soalnya ini ada line-nya, disuruh nanti dijelaskan di manakah kata tersebut. Cara menjawabnya adalah find the word in the passage. Kita lihat di barisnya mana, kemudian read the sentence carefully and look for context clues. Nah, yang tadi structural clues, ini kalau tidak ditemukan structural clues, tidak ada restatement, tidak ada example atau punctuation, kita lihat di context clues-nya. Kita lihat di sini contohnya. Di dalam baris itu ada kalimat the barges headed across the lake. Nah, barges itu kan kata yang sulit tuh, kita nggak pernah tahu tuh, nggak pernah dengar juga barges itu apa. Jadi a barge is probably which of the following. Nah, cara mengetahuinya kita lihat konteks dari kalimatnya. Barges headed across the lake, ya, berjalan melintasi atau menuju melintasi danau. Nah, kira-kira yang melintasi danau apa? Apakah train, plane, bicycle, atau boat? Nah, secara konteks jawabannya adalah delta, boat. Nah, itu dia untuk yang mencari difficult word, ya, kata yang susah jika tidak ada ditemukan structural clue-nya. Kita cari dengan context clue. Nah, skill berikutnya yaitu use the context clue juga to determine the meaning of simple word. Nah, simple word ini seringkali dianggap remeh karena kita tahu arti dari simple word. Misalnya contohnya cut, put, misalnya. Kita tahu artinya kan memotong, put, meletakkan, tapi secara konteks nanti bisa artinya berbeda. Kata book contohnya itu buku, tapi ketika kita dimasukkan dalam kalimat she books the ticket, berarti itu bukan buku lagi melainkan memesan. Katanya simple, sederhana, kita tahu artinya, tapi di konteks ini itu berbeda maknanya. You will sometimes be asked to determine a simple word
word that you see often in English every day, English, you should not give the normal or everyday meaning of the word. Jadi disarankan untuk tidak mengartikan makna yang sebenarnya di simple word tersebut, melainkan tetap harus melihat teks untuk mencari the meaning of the word in this situation. Contoh soalnya masih sama dengan yang difficult word, bedanya di wordnya aja, difficult dia atau simple word, susah atau yang gampang. Cara juga mencarinya juga sama. Nah, lihat kata tersebut di dalam teks yang sudah dikasih tahu, baris beberapanya, kemudian baca baik-baik dan simpulkan berdasarkan konteksnya. Kita lihat di sini, he put his answer this way. Kan soalnya ini ya, the word put is closest in the meaning of the words following. Nah, put itu meletakkan kan. Biasanya kita kan kalau tidak melihat konteksnya, kita akan menjawab alpha. Tapi kalau kita membaca kalimatnya dengan baik, he put his answer this way. Dia meletakkan jawabannya dengan cara seperti ini, dengan cara ini. Berarti put di sini bukan meletakkan, jawaban nggak mungkin diletakkan kan. Berarti jawabannya itu adalah express ya. Dia mengekspresikan jawabannya seperti ini. Nah, itu dia untuk 3 skill di skill terakhir di reading comprehension sectionnya. Okay, I hope you understand about reading comprehension. Saya Yudhya Rashid. Undur diri, stay smart, guys. Thank you.